Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, Rasulullah SAW begitu banyak memberikan contoh teladan bagi para pengikutnya. Tidak terkecuali dalam urusan berumah tangga. Kalian semua adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Pemerintah adalah pemimpin, suami adalah pemimpin terhadap keluarganya. Istri adalah pemimpin atas rumah, suami dan anaknya. Hadis riwayat Bukhari. Menjadi seorang pemimpin memang tidak mudah. Besarnya tanggung jawab atas apa yang kita pimpin tentu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik buruk anggota keluarga yang kita pimpin, semua bergantung pada cara kita dalam memimpin. Namun Rasul telah begitu banyak memberikan contoh yang bisa kita teladani untuk bisa menjadi seorang pemimpin rumah tangga yang baik dan ideal. Sahabat yang dicintai Allah, begitulah kita seharusnya sebagai seorang ayah atau sebagai seorang suami harus mampu untuk menjadi yang terbaik ya bagi anggota keluarga. Termasuk ketika kita ini menjadi seorang suami ya. Kalau kita lihat bagaimana di sini seorang suami ya senantiasa mengarahkan keluarganya baik istri ataupun anaknya untuk mengingatkan terus, ayo kita berangkat ke masjid, ayo kita menikmati ibadah di sini, luar biasa. Dan punya kekuatan khusus lah kalau saya bilang ya, untuk bisa mampu menjadi suami yang baik ketika melaksanakan aktivitas ibadah di sini ini. Dan saya teringat dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kita diminta untuk memperlakukan para istri itu dengan baik. Seperti kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW mampu menjalin kerjasama yang baik antara beliau dan istrinya, sehingga rumah tangganya itu menjadi rumah tangga yang luar biasa. Sekarang ini menjadi panutan bagi seluruh umat manusia. Kenapa? Karena Rasul SAW mampu memberikan yang terbaik, mampu menjalin hubungan yang baik, romantisme yang baik antara beliau dengan istri beliau. Ada beberapa cerita ya, yang mungkin ini hanya sebagian kecil saja dari cerita romantisme kehidupan Nabi SAW dengan istri beliau. Di rumah ketika beberapa sahabat, salah satunya Urwah, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan ini diabadikan dalam beberapa hadis sahih ya, bertanya bagaimana kehidupan Nabi SAW di rumah, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab bahwa Rasulullah SAW di rumah Masya Allah seperti manusia biasa saja. Beliau membantu pekerjaan istrinya, beliau menambal pakaian, beliau mengambil air, beliau juga membersihkan lantai, beliau membantu pekerjaan istrinya. Sahabat yang dicintai Allah, ini merupakan satu motivasi tersendiri buat kita juga gitu. Sebagai seorang suami, kadang-kadang kita ini merasa kalau kita ini sudah mencari nafkah. Memang istri memiliki tanggung jawab terhadap rumah, tetapi jangan dikira gitu bahwa kita ini ketika pulang ke rumah menjadi raja. Nilai kebaikannya banyak. Satu, ketika kita bantu pekerjaan istri kita, maka itu merupakan bahagian daripada sedekah. Yang kedua, disitulah sarana kita untuk membina romantisme. Yang ketiga, bagaimana anak-anak kita melihat bahwa ayahnya saat itu mampu memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Yang kedua, bagaimana Nabi SAW dulu juga mampu untuk bersabar terhadap segala sesuatu yang terjadi di rumah. Pernah satu saat ketika para sahabat datang, tiba-tiba ada suara piring pecah di belakang. Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bukan Nabi ke belakang lalu marah-marah dan lain sebagainya, tidak. Tapi Nabi dengan senyuman mengatakan kepada para sahabatnya, ibundamu sedang lelah. Sahabat yang dicintai Allah, mudah-mudahan semua cerita dari Nabi yang ini hanya sekelumit, sekali lagi sekelumit saja, cerita bagaimana romantisme Nabi SAW dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, Rasulullah SAW begitu banyak memberikan contoh teladan bagi para pengikutnya. Tidak terkecuali dalam urusan berumah tangga. Kalian semua adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Pemerintah adalah pemimpin, suami adalah pemimpin terhadap keluarganya. Istri adalah pemimpin atas rumah, suami dan anaknya. Hadis riwayat Bukhari. Menjadi seorang pemimpin memang tidak mudah. Besarnya tanggung jawab atas apa yang kita pimpin
tentu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik buruk anggota keluarga yang kita pimpin, semua bergantung pada cara kita dalam memimpin. Namun Rasul telah begitu banyak memberikan contoh yang bisa kita teladani untuk bisa menjadi seorang pemimpin rumah tangga yang baik dan ideal. Sahabat yang dicintai Allah, begitulah kita seharusnya sebagai seorang ayah atau sebagai seorang suami harus mampu untuk menjadi yang terbaik ya bagi anggota keluarga. Termasuk ketika kita ini menjadi seorang suami ya. Kalau kita lihat bagaimana di sini seorang suami ya senantiasa mengarahkan keluarganya baik istri ataupun anaknya untuk mengingatkan terus, ayo kita berangkat ke masjid, ayo kita menikmati ibadah di sini, luar biasa. Dan punya kekuatan khusus lah kalau saya bilang ya untuk bisa mampu menjadi suami yang baik ketika melaksanakan aktivitas ibadah di sini ini. Dan saya teringat dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kita diminta untuk memperlakukan para istri itu dengan baik. Seperti kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW mampu menjalin kerjasama yang baik antara beliau dan istrinya, sehingga rumah tangganya itu menjadi rumah tangga yang luar biasa. Sekarang ini menjadi panutan bagi seluruh umat manusia. Kenapa? Karena Rasul SAW mampu memberikan yang terbaik, mampu menjalin hubungan yang baik, romantisme yang baik antara beliau dengan istri beliau. Ada beberapa cerita ya, yang mungkin ini hanya sebagian kecil saja dari cerita romantisme kehidupan Nabi SAW dengan istri beliau. Di rumah ketika beberapa sahabat, salah satunya Urwah, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan ini diabadikan dalam beberapa hadis sahih ya, bertanya bagaimana kehidupan Nabi SAW di rumah, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab bahwa Rasul SAW di rumah Masya Allah seperti manusia biasa saja. Beliau membantu pekerjaan istrinya, beliau menambal pakaian, beliau mengambil air, beliau juga membersihkan lantai, beliau membantu pekerjaan istrinya. Sahabat yang dicintai Allah, ini merupakan satu motivasi tersendiri buat kita juga gitu. Sebagai seorang suami, kadang-kadang kita ini merasa kalau kita ini sudah mencari nafkah. Memang istri memiliki tanggung jawab terhadap rumah, tetapi jangan dikira gitu bahwa kita ini ketika pulang ke rumah menjadi raja. Nilai kebaikannya banyak. Satu, ketika kita bantu pekerjaan istri kita, maka itu merupakan bahagian daripada sedekah. Yang kedua, disitulah sarana kita untuk membina romantisme. Yang ketiga, bagaimana anak-anak kita melihat bahwa ayahnya saat itu mampu memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Yang kedua, bagaimana Nabi SAW dulu juga mampu untuk bersabar terhadap segala sesuatu yang terjadi di rumah. Pernah satu saat ketika para sahabat datang, tiba-tiba ada suara piring pecah di belakang. Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bukan Nabi ke belakang lalu marah-marah dan lain sebagainya, tidak. Tapi Nabi dengan senyuman mengatakan kepada para sahabatnya, ibundamu sedang lelah. Sahabat yang dicintai Allah, mudah-mudahan semua cerita dari Nabi yang ini hanya sekelumit, sekali lagi sekelumit saja, cerita bagaimana romantisme Nabi SAW dalam kehidupan ini mampu memotivasi kehidupan kita, mampu memotivasi keluarga kita, sehingga setelah ini keluarga kita menjadi lebih berwarna dengan bunga-bunga romantisme yang kita ambil dari sejarah Nabi SAW. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, mencari nafkah untuk keluarga adalah kewajiban utama seorang suami. Namun padatnya rutinitas dalam dunia kerja tidak serta-merta bisa menjadikan seorang suami lepas dalam urusan rumah tangga. Jika dengan membantu pekerjaan rumah tangga istri bisa menjadi salah satu ladang sedekah, mengapa kita sebagai suami tidak melakukannya dengan keikhlasan? Rasulullah sendiri tidak pernah merasa malu turun tangan membantu istri yang sedang sibuk dalam rumah beliau. Contoh teladan dari Rasul itulah yang seharusnya juga bisa menjadi motivasi dalam diri kita untuk ikut meringankan beban istri dalam mengatur rumah. Sahabat yang dicintai Allah, Allah Maha Adil. Bahkan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda bagi setiap tetes keringat seorang suami yang bekerja untuk keluarganya.
Dari riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW pernah bersabda, 1 dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk memerdekakan budak, 1 dinar yang engkau berikan kepada orang miskin, dan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Niat untuk bekerja dan menafkahi anggota keluarga bahkan menjadi sebuah nilai ibadah. Subhanallah. Bahkan Rasul SAW sendiri mencontohkan bagaimana kegigihan beliau dalam memberikan nafkah untuk keluarganya. Berhari-hari pergi berdagang tanpa kenal lelah hanya untuk membahagiakan keluarganya. Bahkan saat pulang berdagang dan di rumah beliau tidak ada makanan, beliau tidak pernah marah sama sekali. Beliau ikhlas untuk berpuasa tanpa harus menyakiti hati sang istri. Sebagai seorang ayah, Rasul sangat mencintai anak-anaknya. Dituturkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW sangat mencintai anak-anaknya. Setiap kali Fatimah datang ke rumahnya, beliau pasti selalu berdiri menyambutnya, menggandeng tangannya, menciumnya, dan mendudukkan di tempat yang biasa beliau duduk. Sahabat yang dicintai Allah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan potret ideal sebagai seorang kepala rumah tangga, ya. Karena beliau sudah mengatakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik buat keluarganya, dan aku adalah yang paling baik untuk keluargaku. Artinya beliau potret sejati dari seorang suami ideal, pemimpin rumah tangga ideal, ayah ideal, ya. Dan termasuk Nabi SAW memberikan batasan, kalau kamu ingin menjadi orang yang paling baik, maka poin utamanya adalah kamu harus menjadi orang yang baik dulu untuk keluarga. Bagaimana cara beliau menegur istrinya jika melakukan kesalahan? Beliau selalu menegur dengan kata-kata yang lembut, tanpa pernah menyakiti perasaan hati sang istri. Karena tulang rusuk akan patah jika diluruskan dengan paksa, tapi akan terus membengkok jika dibiarkan. Maka ketika istri melakukan sebuah kesalahan, hendaklah seorang suami menegurnya dengan baik, dengan perkataan yang lembut. Dari hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Ingat, berilah nasihat yang baik-baik kepada istri kalian. Sungguh mereka memerlukan perlindungan kalian. Sedikitpun kalian tidak boleh berbuat kejam terhadap mereka, kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata." Besarnya tanggung jawab seorang suami dan ayah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu bisa menjadi semangat bagi kita untuk senantiasa mengajak keluarganya dalam mematuhi perintah-perintah Allah. Anak merupakan investasi dunia dan akhirat bagi orang tua. Doa seorang anak ketika kita sudah meninggal dunia bisa membuat kubur kita menjadi lapang. Doa seorang anak yang soleh bahkan mampu mengangkat kita dari panasnya api neraka. Namun untuk menjadikan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, tentu perlu proses dan perjuangan. Pendidikan agama yang kuat menjadi tanggung jawab orang tua, khususnya bagi seorang ayah. Seorang anak pasti mengikuti dan mencontoh apa yang dilakukan orang tuanya. Saat kita memerintahkan keluarga kita untuk sholat dan beribadah, maka kita juga harus mampu menjadi contoh bagi mereka. Sahabat yang dicintai Allah, membawa anak untuk melaksanakan aktivitas ibadah mungkin bagi seorang ayah bukan perkara yang ringan, ya. Pasti merupakan perkara yang butuh tenaga tersendiri gitu. Tapi beginilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bagaimana dulu Nabi SAW memberikan pelajaran kepada kita sebagai seorang ayah untuk mendidik putra dan putrinya, untuk mendidik anak-anak gitu. Mendidik dalam berbagai hal. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kita diminta untuk memerintahkan anak-anak kita sholat, ya, di usia 7 tahun. Nah, artinya kan pendidikan nih yang berkaitan dengan ibadah. Jadi dari kecil itu anak sudah harus dilatih ibadah. Yang kedua, Nabi SAW mengajarkan adab.
bagaimana ketika ada salah seorang anak makan gitu ya, namanya anak kecil kan, makan sana, makan sini, makan sana. Maka Nabi mengatakan, ya gulam, samillah, wahai anak kecil, kalau kamu ingin makan, baca bismillah. Kul mimma yalik, kamu makan yang paling dekat. Kul biyaminik, kamu makan dengan tangan kanan. Artinya Nabi sejak kecil, walaupun itu anak, bukan langsung dikatakan bahwa ini kan anak kecil, dia biarkan saja polanya begitu, tidak. Tapi diajarkan bagaimana caranya. Baca bismillah, baca bismillah ketika dia makan. Makan dengan tangan kanan, ya, makan dengan tangan kanan. Lalu setelah itu apa lagi? Makan dengan yang dekat, jadi tidak asal ambil. Dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita juga termasuk bahagian yang senantiasa peduli dengan anak-anak, ya. Peduli dengan anak-anak kita, termasuk bahagian yang paling utama adalah seperti apa yang disampaikan oleh Nabi, peduli berkaitan dengan masalah pendidikan agamanya. Hati-hati, anak dia mampu menjadi pendorong kita untuk bisa masuk ke dalam surga yang paling tinggi, tapi anak juga bisa membuang kita jauh ke neraka jahanam, sebab karena satu, bagaimana kita mampu memberikan pendidikan terbaik untuk dirinya. Dan inilah poros surga. Keteladanan Rasulullah SAW dalam memimpin keluarga tentu bisa membuat kita sebagai suami semakin termotivasi untuk membimbing anggota keluarga menuju kebaikan. Bahkan contoh keteladanan seorang ayah juga bisa kita ambil dari cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun rasa cintanya kepada sang anak, yaitu Nabi Ismail, tidak mampu mengalahkan cinta beliau kepada Allah. Sebelum melaksanakan perintah untuk menyembelih anak tercintanya, Nabi Ibrahim alaihissalam lebih dulu berdiskusi dengan sang anak. Itulah salah satu contoh wujud cinta seorang ayah terhadap anaknya. Pada zaman sekarang ini, mungkin saking cintanya kita kepada anak, tidak jarang kita malah terlalu memanjakannya. Bahkan untuk menutur kesalahan sang anak, kita menilai bahwa apa yang dilakukan anak kita itu adalah benar. Karena tanggung jawab besar sebagai kepala keluarga itulah, seorang suami harus berhati-hati dalam mendidik anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, Rasulullah SAW begitu banyak memberikan contoh teladan bagi para pengikutnya. Tidak terkecuali dalam urusan berumah tangga. Kalian semua adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Pemerintah adalah pemimpin, suami adalah pemimpin terhadap keluarganya. Istri adalah pemimpin atas rumah, suami dan anaknya. Hadis riwayat Bukhari. Menjadi seorang pemimpin memang tidak mudah. Besarnya tanggung jawab atas apa yang kita pimpin tentu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik buruk anggota keluarga yang kita pimpin, semua bergantung pada cara kita dalam memimpin. Namun Rasul telah begitu banyak memberikan contoh yang bisa kita teladani untuk bisa menjadi seorang pemimpin rumah tangga yang baik dan ideal. Sahabat yang dicintai Allah, begitulah kita seharusnya sebagai seorang ayah atau sebagai seorang suami harus mampu untuk menjadi yang terbaik, ya, bagi anggota keluarga. Termasuk ketika kita ini menjadi seorang suami, ya. Kalau kita lihat bagaimana di sini seorang suami ya senantiasa mengarahkan keluarganya, baik istri ataupun anaknya, untuk mengingatkan terus, ayo kita berangkat ke masjid, ayo kita menikmati ibadah di sini. Luar biasa. Dan punya kekuatan khusus lah kalau saya bilang, ya, untuk bisa mampu menjadi suami yang baik ketika melaksanakan aktivitas ibadah di sini ini. Dan saya teringat dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kita diminta untuk memperlakukan para istri itu dengan baik. Seperti kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW mampu menjalin kerjasama yang baik antara beliau dan istrinya, sehingga rumah tangganya itu menjadi rumah tangga yang
luar biasa sekarang ini menjadi panutan bagi seluruh umat manusia. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mampu memberikan yang terbaik, mampu menjalin hubungan yang baik, romantisme yang baik antara beliau dengan istri beliau. Ada beberapa cerita ya, yang mungkin ini hanya sebagian kecil saja dari cerita romantisme kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istri beliau. Di rumah ketika beberapa sahabat, salah satunya Urwah, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan ini diabadikan dalam beberapa hadis sahih ya, bertanya bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah, masya Allah, seperti manusia biasa saja. Ya, beliau membantu pekerjaan istrinya, beliau menambal pakaian, beliau mengambil air, beliau juga membersihkan lantai, beliau membantu pekerjaan istrinya. Sahabat yang dicintai Allah, ini merupakan satu motivasi tersendiri buat kita juga gitu. Sebagai seorang suami, kadang-kadang kita ini merasa kalau kita ini sudah mencari nafkah. Memang istri memiliki tanggung jawab terhadap rumah, tetapi jangan dikira gitu bahwa kita ini ketika pulang ke rumah menjadi raja. Nilai kebaikannya banyak. Satu, ketika kita bantu pekerjaan istri kita, maka itu merupakan bahagian daripada sedekah. Yang kedua, disitulah sarana kita untuk membina romantisme. Yang ketiga, bagaimana anak-anak kita melihat bahwa ayahnya saat itu mampu memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Yang kedua, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu juga mampu untuk bersabar terhadap segala sesuatu yang terjadi di rumah. Pernah satu saat ketika para sahabat datang, tiba-tiba ada suara piring pecah di belakang. Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Nabi ke belakang lalu marah-marah dan lain sebagainya, tidak. Tapi Nabi dengan senyuman mengatakan kepada para sahabatnya, ibundamu sedang lelah. Sahabat yang dicintai Allah, mudah-mudahan semua cerita dari Nabi yang ini hanya sekelumit, sekali lagi sekelumit saja, cerita bagaimana romantisme Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu banyak memberikan contoh teladan bagi para pengikutnya. Tidak terkecuali dalam urusan berumah tangga. Kalian semua adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Pemerintah adalah pemimpin, suami adalah pemimpin terhadap keluarganya, istri adalah pemimpin atas rumah, suami dan anaknya. Hadis riwayat Bukhari. Menjadi seorang pemimpin